Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagak yang laki, kagak yang cewek. Aduh, para lemes-lemes banget ini. Semangat dikit. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Al-ayat. Wa fil hadisi izzul dunya bil mali wa izzul akhirati bisalih amal. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Yang dimana kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemana dia telah menyampaikan sekali dakwanya sampai ke zaman yang sudah terang-benderang ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang saya akan patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, dan juga saya susun menjadi kata-kata yang dimana kata-kata itu bermakna. Untuk tema ceramah saya hari ini adalah yaitu cara menjadi istri yang soleha. Yang dimana kita tahu sendiri tidak ada rijal, tidak ada nisa. Jika rijal tidak bersatu dengan nisa, maka kehidupan ini akan hampa. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan, seperti dimana kita itu mendengarkan di surah Ar-Rum, dan kalian aku ciptakan dengan berpasang-pasangan, dan juga ya ila akhiri. Saya lupa. Ciri-ciri istri soleha dalam Islam itu menjadi terbagi 8. Semua ini saya kutip dari Quratul dari kitab, pokoknya. Di mana kitabnya itu tidak bisa saya sebutkan karena berbahaya sekali, mengandung zat-zat kimia yang dimana tidak bisa dibuka oleh sebarang orang. Cara menjadi istri yang soleh: pertama, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu apa? Jadi seorang istri yang soleh dan yang soleha itu selalu bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman, dan juga tidak pernah menurunkan imannya kepada Allah. Jadi selalu bertakwa kepada Allah. Nah, walaupun itu semua dijalankan karena Allah, tapi jika ia sudah bersuami istri, maka ia harus takut juga kepada suaminya. Kenapa? Karena dia itu mempunyai ikatan, di mana ikatan itu sudah sah dari suami istri. Di mana jika istrinya itu salah, maka suaminya akan berdosa. Karena dalam Quran surah An-Nisa pun dijelaskan, yaitu fasolihatu qanitatu hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Jadi artinya wanita istri soleha adalah yang taat lagi melihara diri ketika suami tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Yang kedua, untuk menjadi istri yang soleha yaitu adalah memiliki akhlak yang terpuji. Jadi seperti kita ini masih dasar-dasar. Walaupun kita masih pelajar, kita sendiri tahu bahwa adab itu di atas ilmu. Jadi kenapa akhlak terpuji itu masih tetap dibawa sampai kita tua? Karena yang dilihat itu adalah akhlaknya, bukan ilmunya. Percuma ilmu tinggi kalau akhlak itu turun. Yang keempat yaitu selalu menjaga. Yang ketiga, selalu menjaga rahasia dan aib suami. Istri yang soleha itu
hendaknya selalu menjaga rahasia dan aib suaminya. Artinya ia tidak mudah menceritakan rahasia atau aib suaminya kepada teman-temannya. Ya ini sebagai pegangan juga buat kalian para kaum hawa, karena bergosip itu memang sudah diharamkan sekali, karena itu bisa membuat CCTV kita di neraka nanti akan melihatkan bagaimana kita di tukang sayur, di pasar, kita pun semua itu bergosip. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah riwayat Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Ia pernah berada di sisi Rasulullah ketika laki dan wanita juga sedang duduk. Rasulullah SAW kemudian bersabda, barangkali ada seseorang yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya dan barangkali ada seseorang yang mengabarkan apa yang diperbuat bersama suaminya, maka semua orang yang ada di sana dia tidak menjawab. Mengapa tidak menjawab? Karena ia semua tuh merasa malu. Kenapa? Karena yang dibawa itu adalah aib suaminya. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai istri harus sayang kepada suami kita. Jadi ini pegangan juga untuk kata dari setia. Yang keempat yaitu penuh kasih sayang. Kalau istri kita nggak sayang, waduh, itu bahaya banget. Kita sebagai laki-laki harus menegakkan. Kalau istri kita nggak sayang sama kita, kita ceraikan. Tapi kalau emang sayang berduanya, ya udah lanjutin aja berdua. Dan yang berikutnya itu yang nomor 5, hanya berdandan untuk suami. Ini wajib. Kenapa? Karena seorang istri itu harus berdandan untuk suaminya. Contoh, misalkan kita baru nikah. Nah, istri kita tuh berdandan cantik, masya Allah, seperti bidadari surga. Pada malam pertama kita pun bahagia. Dimana di malam itu pun kita ya seperti itu. Di malam itu pun kita akan mendapatkan berkah dan juga rahmatnya dalam rumah tangga. Karena yang kelima ini pun tetap harus kita jalankan. Dan yang berikutnya itu masih tetap sama, yaitu bersegera ketika melayani suami. Maksudnya bersegera ini itu adalah di mana suami kita itu harus kita layani. Dari mulai bikinin kopi, bikinin sarapan. Karena yang enak itu di pagi-pagi itu ditanyain mau kopi atau makan, kalau udah siang mau makan atau minum. Nah kalau udah malam, ya jika suami kalian memanggil kalian harus nurut. Karena kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak, enggan, melainkan yang di langit murka terhadapnya, hingga sang suami ridho padanya. Jadi jika seorang istri menolak berhubungan dengan suami, maka seorang istri akan dimurka oleh Allah. Itu harus diingat-ingat. Kalau kalian tidak melayani kami, Allah murka. Kami pun diberkahi oleh Allah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.